ketika kami coba untuk mengamati, ternyata memang di kardus itu isinya VIP semua. Kenapa? Karena untuk mengecoh mereka. Ketika seseorang itu dapat VIP, merasa itu adalah kesalahan, kemudian kesempatan yang luar biasa, maka orang akan cenderung untuk membelinya. Padahal memang harga produk itu kalau dikumpulkan, mungkin harganya total semuanya hanya mungkin 900 atau 1 juta. Kalau dijual langsung 1 juta, nggak ada diskon, ya mungkin kalah saing dengan produk-produk lain mungkin. Tapi ketika harganya dinaikkan, kemudian didiskon besar, itu pun dengan undian, seolah-olah dia beruntung mendapatkan undian pada saat itu, nah ini adalah permasalahan. Ini adalah pengelabuhan kepada para konsumen. Dan ini dilarang di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah, sahabat Inspira yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada kali ini kita akan membahas tentang topik yang kita lanjutkan dari topik kemarin, yaitu tentang praktek jual beli yang dilarang. Dan kali ini kita akan bahas tentang praktek najshi, ya, atau jual beli najasi, ya. Yang dimana praktek ini Rasulullah SAW telah melarang keras, ya, praktek jual beli najasi ini. Kenapa? Karena praktek jual beli ini adalah merupakan satu praktek bentuk pengelabuhan, baik yang dilakukan oleh penjual, bahkan bisa juga dilakukan oleh pembeli. Maka oleh karena itulah Rasulullah SAW dalam praktek jual beli melarang hal yang demikian. Bagaimana salah satu bentuknya, bentuk najasi ini, atau sebagian para ulama menafsirkan bahwa praktek ini dulu banyak dilakukan oleh penduduk Najasyi. Tetapi yang jelas bahwa prakteknya adalah pengelabuhan yang dilakukan oleh penjual, yang umumnya dilakukan, dan juga bisa pembeli dengan di dalam mereka bertransaksi, sehingga terjadilah kedzaliman antara satu pihak terhadap pihak yang lain. Nah, praktek ini salah satu bentuknya yang kita sering temukan adalah kalau bahasa orang terdahulu itu namanya ngentul, ya. Ngentul itu pura-pura menawar, ya. Seorang penjual kemudian mengumpulkan teman-temannya untuk ikut bergabung dengan para pembeli, lalu mereka pura-pura menawar barang yang diperdagangkan, sehingga untuk mengecoh para pembeli yang lain yang sesungguhnya mereka niat untuk membeli, dan mereka tidak punya niat untuk membeli, hanya saja untuk mengecoh beberapa orang agar semangat di dalam membeli atau terjebak di dalam tawaran-tawaran orang-orang lain atas barang tersebut. Padahal orang-orang itu adalah orang-orang yang diperintahkan oleh penjual untuk menarik perhatian dari para pembeli dan mengecoh mereka dalam hal tawar-menawar. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Banyak kita dapati di masyarakat, kadang-kadang di pasar burung, di pasar pasar hewan, atau barang-barang tertentu yang kemudian mereka melakukan apa yang disebut dengan dalam bahasa kita itu umumnya disebut dengan ngentul, ya, di mana penjual bekerja sama dengan beberapa temannya untuk mengecoh para pembeli lain agar mereka terjebak untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ternyata praktek ini berkembang, ya, berkembang di masyarakat seiring dengan zaman, dan ternyata salah satu model yang telah dikeluarkan fatwa, salah satunya adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengeluarkan fatwa tentang masalah praktek najis ini. Beliau mengeluarkan fatwa bahwa salah satu bentuk praktek jual beli yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman kita ini ternyata itu adalah salah satu bentuk yang dilarang,
yaitu praktek najasi yang biasa dilakukan di mal-mal atau supermarket atau pasar-pasar modern pada zaman kita, di mana praktek najasi ini adalah menggunakan dengan kedok diskon, ya. Dan kita sering dapati mereka melakukan penawaran kepada masyarakat dengan sistem diskon. Apakah diskon itu dilarang di dalam Islam? Tidak, ya. Bahkan seseorang jika menawarkan barang yang memberikan diskon, misalkan beli barang saya diskon 50%, boleh. Bahkan tidak hanya 50%, misalkan diskon 100% pun juga boleh, artinya dibagikan gratis, ya. Tetapi praktek ini oleh para ulama dinilai yaitu sebagai bentuk najasi, karena ketika mereka memberikan diskon ternyata terjadi pengelabuhan, ya. Di mana letak pengelabuhannya terhadap masyarakat atau para pembeli, yaitu ketika biasa misalkan saya menjual satu produk, di mana produk itu saya jual dengan harga 100.000 misalkan, lalu saya biasa diskon dengan diskon 15%. Produk itu saya diskon 15% dengan nilai harga jual senilai 100.000. Tetapi untuk meningkatkan omset penjualan, maka saya bikin pameran, ya. Lalu ketika saya bikin pameran, lalu kemudian saya diskon besar, yaitu 70%, ya. Dari produk yang tadi saya jual 100.000 dengan diskon 15%, kini saya jual dengan diskon 70%. Tetapi sebelum saya diskon 70%, maka harga tersebut saya rubah menjadi 185, baru kemudian saya diskon 70%. Maka praktek ini dilarang oleh para ulama, dan ini masuk kategori bai'un najsi, dan ini adalah praktek penipuan, pengelabuhan terhadap masyarakat. Dan kita lihat di masyarakat banyak praktek-praktek ini, terutama di mal-mal yang kadang diskon 80%, tapi ternyata harganya sudah dinaikkan cukup tinggi terlebih dahulu, sehingga masyarakat secara psikologi, kita sebagai pembeli misalkan, kita ketika melihat barang di sebuah tempat penjualan, lalu kita lihat diskon 80%, maka orang tertarik dulu untuk melihat. Ketika mereka melihat, kadang-kadang disampaikan, "Mas, mumpung diskon, kapan lagi diskon 80%?" Lalu ketika dilihat harganya 350.000, tapi kemudian pembeli itu berpikir, wah ini harga mahal, pasti produk bagus. Maka kemudian sudah didiskon 80%, maka atau 70%, maka kapan lagi saya bisa membeli barang ini? Maka dia akan membeli. Pada sebetulnya harganya mungkin 100.000 atau 120.000, cuman biasa didiskon 10%. Tapi untuk menaikkan omsetnya, mengecoh para pembeli, maka kemudian didiskon 70% atau 80%, tetapi harganya dinaikkan terlebih dahulu. Dan ini adalah satu bentuk praktek yang dilarang di dalam Islam. Termasuk praktek yang dilarang yang dikemukakan fatwanya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu ketika praktek bai'ul muzayadah, yaitu jual beli dengan sistem lelang, ya. Kita tahu, saya pernah mendapati seorang kawan menceritakan kepada saya, mudah-mudahan beliau sudah tidak melakukan lagi. Beliau sampaikan kepada saya, "Ustadz, kami ikut lelang. Meskipun kami jarang menang, tapi kami dapat duit." Loh, kok bisa demikian? Iya. Maka dia ceritakan tentang praktek yang beliau lakukan. Kami ikut lelang, kadang di Jakarta, kadang di Semarang, kadang di Bandung, kadang di Sumatera. Mereka ikut lelang terus, terutama lelang-lelang barang-barang milik dinas-dinas di pemerintahan. Maka kemudian mereka menceritakan kepada saya, "Begini Ustadz, caranya sebelum nanti lelang," makanya sekarang untuk menghindari itu adanya lelang tertutup, kan begitu. Makanya ketika lelang terbuka, mereka apalagi sudah saling kenal, biasanya mereka kemudian melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Misalkan sebuah barang itu harganya 50 juta, satu mobil unit tertentu, misalkan ada 10 unit mobil yang dilelang, maka kemudian mereka bersepakat terlebih dahulu. Kita tahu harga pembukaan 50 juta. Kita tahu harga mobil itu kalau kulaan di luar dengan kondisi seperti itu harganya sekitar 70-80 juta. Maka bukaan lelang 50 juta. Harga normalnya mobil itu katakanlah 80 juta. Maka mereka bersepakat, nanti tidak boleh ada yang menaikkan harga lelang di atas 60 juta. Ya, sepakat mereka. Lalu siapa yang dimenangkan? Kata beliau, sampaikan kepada kami bahwa nanti yang dimenangkan diundi tersendiri di antara mereka. Mereka mengundi tersendiri, lalu siapa yang menang, itulah yang menang. Hanya saja yang menang memberikan kompensasi kepada yang tidak menang.
Apa kompensasinya? Misalkan selisih harga dapatnya di pelelangan dengan selisih harga kulaan di pasaran, yaitu kan katalah 60, dapatnya selisihnya ke 80, berarti ada 20 juta. Maka 20 juta kali 10 unit 200 juta. Maka 200 juta dibagi 100 juta sebagai penurunan harga itu dimiliki oleh pemenang lelang, dan 100 juta penurunan harga itu harus dibayar oleh pemenang lelang kepada yang tidak menang lelang. Maka yang tidak menang lelang kemudian dibagi dengan duit konspirasi seperti itu, dan ini juga termasuk praktek najasi, dan ini dilarang di dalam Islam karena mereka telah bersepakat. Tetapi apabila, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka bersepakat tapi tidak seluruhnya. Misalkan saya tahu ada beberapa pengusaha yang ikut lelang itu kadang-kadang nawarnya terlalu tinggi. Ada sekitar 5-6 orang, yang ikut lelang ada 100 orang. Katakanlah ada 10 orang saya kumpulkan yang paling tinggi-tinggi. Lalu kami bersepakat, kita jangan naikkan harga di atas 75, ini terlalu berat bagi kita. Sudah, kita siapa yang menang, silahkan. Tetapi tidak seluruhnya, maka ini masih ditolerir dan dibolehkan. Karena ada kemungkinan harganya bisa dinaikkan oleh kelompok yang lain. Tetapi kalau sepakat seluruhnya, maka ini tidak diperbolehkan. Dan praktek ini juga bisa dilakukan oleh pihak pelaksana lelang, yaitu dengan cara apa? Mengecoh, memasukkan orang pura-pura ikut lelang, kemudian menawar harga yang terus tinggi, terus dinaikkan terus untuk mengecoh para pembeli lain yang kemudian apalagi terpancing emosinya untuk bisa menaikkan harga di atas mereka. Padahal mereka adalah orang-orang dari pihak pelaksana lelang atau pembeli. Ini juga termasuk praktek yang dilarang di dalam Islam. Maka jamaah dimuliakan Allah, ada satu kasus yang kami temukan di masyarakat, yaitu tentang praktek penipuan, ya, praktek pengelabuhan terhadap para pembeli. Ada satu model bentuk transaksi yang kami dapatkan, dan saya menjadi salah satu yang langsung terlibat dalam konteks melakukan transaksi itu. Ya. Saya bahasa sederhana, mungkin saya termasuk orang yang menjadi korban. Ya. Waktu itu saya datang ke sebuah mall, kemudian saya tidak niat untuk membeli suatu produk. Ya. Kemudian saya masuk ke dalam sebuah mall. Saya niatnya adalah beli pakaian baju, ya. Kemudian ketika sebelum saya masuk sebuah mall, ya, kemudian di pintu masuk itu sudah ada banyak penjual karena waktu itu ada pameran. Kemudian saya dicegat, ya, oleh para penjual. Salah satunya adalah penjual sebuah barang elektronik. Ya. Ada beberapa macam barang elektronik yang dia tawarkan ke barang rumah tangga. Lalu disampaikan, Pak, beli barang ini, Pak, harganya sekian. Saya lihat 4.500.000, ya, cukup mahal. Ya. Ada 3 jenis komponen barang yang berbeda, yaitu merupakan alat-alat dapur yang cukup biasa digunakan oleh masyarakat. Kemudian saya tanya, harganya berapa? 4,5, 3 komponen ini, Pak. Ini murah, insya Allah, kata beliau. Lalu kemudian saya tanya, diskon nggak? Oh, diskon, Pak, ini ada diskon. Diskonnya diundi, ya. Ada diskon VIP, ada diskon 10%, ada diskon 20%, ada diskon 40%. Diskon VIP berapa? Kalau tidak salah waktu itu hampir 60%. Ya. Maka harga 4,5 juta itu hanya bayar sekitar 2 jutaan. Maka kemudian waktu itu saya tidak begitu berminat. Ya. Tetapi salah satu penjual mengatakan, Pak, dicoba dulu. Ya. Siapa tahu jenengan. Saya iseng-iseng aja kemudian mengambil undian tersebut. Maka ketika saya ambil, ternyata dibuka VIP. Ya. Ketika dibuka VIP, malah bingung itu yang penjual. Dia sampaikan, Bapak kok bisa dapat VIP? Saya sampaikan, lah memang saya dapat VIP lagi, memang kenapa? Saya tanya, wah sebentar, Pak. Kemudian mereka rembukan, ya, seolah-olah terjadi sesuatu hal kesalahan. Maka kemudian ketika sudah rembukan, dia sampaikan kepada kami, Pak, mohon maaf, sesungguhnya satu wilayah itu hanya 1 orang. Bapak KTP-nya mana? Saya Solo. Oh, Bapak sudah dapat, Pak. Ini ada Solo sudah dapat. Di Sukoharjo sudah dapat, Karanganyar sudah dapat. Jadi seharusnya sudah habisin. Kan 1 orang hanya bisa dapat, satu wilayah hanya bisa terpilih 1 orang. Karena ini diskon yang sangat besar. Karena 60% lebih. Maka mohon maaf, Pak. Tapi yang satunya mengatakan, tapi gimana Bapak ini dapat? Kata dia. Seolah-olah terjadi pertengkaran. Maka kemudian sudah kita telepon pusat. Teleponlah ke perusahaan. Kemudian perusahaan diberikan kepada betul itu VIP, tidak tulisan tangan, tapi betul-betul komputer. Iya, komputer, Pak. Selesai, kemudian saya diucapkan selamat Bapak dapat VIP diskon. Waktu itu saya berpikir, wah sebentar Mas, saya pikir-pikir dulu apakah saya butuh barang itu atau tidak. Tapi ternyata kemudian saya berpikir, oh iya kalau kadang saya pergi, istri saya butuh
kompor listrik itu kemudian akhirnya saya beli. Setelah saya beli, kemudian saya bawa pulang. Ternyata kemudian seminggu kemudian saya main ke tempat saudara. Ternyata ketika saya main ke tempat saudara, ternyata beliau juga punya kompor listrik, ya. Bahkan lebih bermerek, lebih berkualitas, lebih berat, dan jauh lebih bagus. Saya tanya harganya berapa? 800.000. Ya. Saya kaget, 800.000, iya. Saya beli 2,5 juta hanya tambahan bonus 2 barang. Maka kemudian saya mulai berpikir, apa benar ini harganya memang sebesar ini? Saya cek di mall, ternyata harganya cuma 800, 700, 600 ya. Maka kemudian suatu saat saya menjelaskan tentang praktik najasi ini, tapi ternyata waktu saya buka, apakah pernah jamaah ada yang dapat kompor demikian? Misalkan mereka mengatakan, iya Ustadz, coba saya waktu ngisi di Karanganyar, dia sampaikan, siapa yang dapat kompor ini? Ternyata ada 6 orang. Ya. 6 orang di wilayah yang sama, yang katanya satu wilayah hanya 1 orang KTP, tapi ternyata ada 6 orang. Nah, ini adalah bentuk penipuan. Dan ketika kami coba untuk mengamati, ternyata memang di kardus itu isinya VIP semua. Kenapa? Karena untuk mengecoh mereka. Ketika seseorang itu dapat VIP, merasa itu adalah kesalahan, kemudian kesempatan yang luar biasa, maka orang akan cenderung untuk membelinya. Padahal memang harga produk itu kalau dikumpulkan, mungkin harganya total semuanya hanya mungkin 900 atau 1 juta. Kalau dijual langsung 1 juta, nggak ada diskon, ya mungkin kalah saing dengan produk-produk lain mungkin. Tapi ketika harganya dinaikkan, kemudian didiskon besar, itu pun dengan undian, seolah-olah dia beruntung mendapatkan undian pada saat itu, nah ini adalah permasalahan. Ini adalah pengelabuhan kepada para konsumen, dan ini dilarang di dalam Islam. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari praktek yang dilarang di dalam Islam. Salah satunya adalah praktek najasi, dan mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan penghasilan kita adalah penghasilan yang thayyib, yang halal dan penuh dengan barokah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.